Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, mari kita buka Alkitab kita. Ada dua bagian Alkitab yang saya ingin ajak kita baca. Yang pertama yang tadi kita sudah baca di dalam Lukas tadi. Yang kedua saya mengajak kita untuk membuka di dalam Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17, sebenarnya dari ayat 17 sampai 32 kita tidak akan bacakan semua. Tetapi saya akan membacakan dari ayat 17 sampai ayat yang ke-20 ya. Demikian firman Tuhan berkata, sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukanlah demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus dan seterusnya. Lalu kita lihat lagi di dalam Lukas tadi ya. Kita lihat lagi di dalam Lukas pasal 5 ayat 27 tadi. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Demikian kita membaca bagian firman Tuhan ini. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, tema kita hari ini adalah keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman. Saya pikir bahwa, dan saya yakin, setiap kita mencari yang namanya kenyamanan. Ya. Bahkan tidak ada orang di dalam dunia ini dan di dalam ruangan ini yang tidak ingin mencari yang namanya tidak nyaman. Semua kita ingin mencari hidup yang nyaman, kehidupan masa depan yang nyaman. Dan kita bekerja keras hari ini, kita berjuang, kita mencari uang dan kita bekerja secara mati-matian. Tujuannya agar kita punya masa depan yang nyaman di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, apa yang dimaksud dengan zona nyaman? Ya. Apa yang dimaksud dengan zona nyaman? Apakah itu berarti kita harus keluar dari pekerjaan yang selama ini kita tekuni dan kemudian mendatangkan hasil yang membuat kita nyaman, lalu kemudian kita mencari tantangan yang baru, yang tanda kutip belum ada kepastiannya? Apakah keluar dari zona nyaman berarti kita harus tinggalkan bisnis kita, tinggalkan apapun yang kita kerjakan, entah kita sebagai karyawan, entah kita sebagai pengusaha, entah kita sebagai bisnismen, dan semuanya kita keluar dari zona kita yang sudah nyaman, yang mendatangkan hasil, lalu kemudian kita memulai sesuatu yang baru, yang tanda kutip lagi belum jelas, yang baru itu apakah pasti atau tidak memberikan jaminan. Nah, Bapak Ibu, saya rasa bahwa bukan itu yang dimaksud dengan zona nyaman. Dan zona nyaman bukan berarti bahwa kita harus keluar dari status kita hari ini, kondisi kita hari ini, yang pekerjaan kita sudah mapan, pelayanan kita sudah mapan, atau bisnis kita sudah oke, lalu kita keluar lagi. Saya rasa bukan itu ya. Nah, menurut seorang pakar bernama Alasdair ya, di dalam bukunya Keluar dari Zona Nyaman ya, dia mengatakan bahwa zona nyaman adalah sebuah keadaan di mana seseorang merasa terbiasa dan nyaman karena mampu mengontrol lingkungannya. Nah, di dalam keadaan yang seperti ini, orang tersebut jarang merasa gelisah dan jarang mengalami tekanan yang membuat dia stres. Jadi artinya adalah bahwa zona aman itu adalah zona yang tenang. Zona aman itu adalah zona yang menyenangkan.
zona yang tidak ada tekanan, zona yang tidak ada tantangan, zona yang akhirnya membuat kita terlena, tidak berkembang, tidak memiliki tantangan, dan hidup hanya berputar-putar di situ dan kemudian membosankan. Ya. Nah, saya rasa bahwa kita semua pernah mengalami situasi yang seperti itu. Kita bekerja, entah apapun pekerjaan kita. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan 10 tahun, 20 tahun. Dan kita bekerja terus di situ dan kita menguasai semua lingkungan dan kita merasa nyaman. Orang-orang menghargai kita, orang-orang menghormati kita, dan kemudian akhirnya kita merasa terbiasa di sana dan kita bisa mengontrol segala sesuatu. Zona nyaman pada akhirnya melumpuhkan produktivitas kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, yang menjadi fakta adalah bahwa banyak orang tidak berani keluar dari zona sana karena tidak punya yang namanya keberanian. Banyak orang terjebak di dalam hidup zona nyaman. Setelah bekerja bertahun-tahun di tempat itu, kita menjadi terbiasa. Kita menjadi mudah, kita menjadi diterima, dan kemudian kita merasa nyaman. Tapi di satu sisi kita merasa bosan, karena kita tetap di sana, bosan, mau keluar, kita berpikir-pikir, jika saya berkeluar dari sini, apakah saya akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik? Jika saya keluar dari pekerjaan ini, apakah gaji saya akan lebih baik dari tempat di mana saya bekerja hari ini? Apakah saya akan mendapatkan orang-orang yang mengasihi saya? Apakah orang-orang baru di lingkungan baru akan menerima saya, akan bersahabat dengan saya? Atau justru sebaliknya? Dan kemudian kita berkata, sepertinya tidak ada jaminan bahwa hidup kita lebih baik kalau kita keluar dari zona kita saat ini. Kita sedang ada di dalam dilema, ya. Kalau tidak keluar, risiko kita tidak berkembang, ya gitu-gitu aja. Hidup berputar-putar di situ sampai mati. Namun kalau kita keluar dari zona tersebut, ada ketakutan sendiri. Kalau saya keluar, maka jelas gaji hilang. Takut tidak ada yang lebih baik ketika keluar dari zona sekarang ini. Dan takut juga nanti kecewa kalau tidak mendapatkan yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kita adalah manusia yang Tuhan ciptakan serupa dengan gambar dan rupa Allah. Kita semua punya potensi untuk berkembang. Kita semua punya potensi untuk maju. Kita semua punya potensi yang terus akan Tuhan kembangkan. Sebagaimana talenta yang diperumpamakan di dalam Matius pasal 25. Ada orang dikasih 1, dikasih 2, dikasih 5, dan mereka berkembang. Tetapi jikalau mereka tidak mengembangkannya, tidak akan berkembang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, keluar dari zona aman itu membutuhkan iman dan keberanian. Ya, keluar dari zona nyaman itu membutuhkan iman dan keberanian. Dan tidak semua orang berani melakukannya. Karena tantangan di depan itu tidak mudah. Nah, ketika kita berani keluar dari zona nyaman, itu berarti kita berani menghadapi dan menerima perubahan. Dan perubahan itu bisa membawa kita menjadi lebih baik, sekalipun jalannya tidak mudah. Ketika kita keluar dari zona nyaman, itu artinya ada perubahan. Dan perubahan itu selalu membawa kebaikan. Tetapi banyak orang tidak berani, dan di dalam sejarah kita sudah melihat, ya, memperhatikan baik organisasi atau perusahaan-perusahaan atau orang-orang yang tidak berani keluar dari zona aman, menerima perubahan, akan tertinggal dan hilang dari peredaran. Begitu juga dengan gereja-gereja yang tidak berani keluar dari zona nyaman, melakukan perubahan mengikuti perubahan zaman yang kontekstual, akan tertinggal dan ditinggalkan dan mati. Mari kita lihat gambar berikut. Ini zaman kita dulu, ya. Nah, yang di sebelah kiri saya, berarti kalau Bapak sebelah kanan, ya. Nah, di sebelah kiri, betul, ya. Nah, itu kan yang awal-awal, kan.
waktu muncul ya. Nah, kita tahu bahwa merek-merek ini saya yakin kita pernah memiliki dua tipe ini ya. Nah, ketika kita pada waktu dia awal pertama ya muncul ya, saya ingat tahun 2000-an ya. Nah, ini adalah satu merek yang berjaya sekali di pasaran ya. Orang-orang sangat bangga kalau bisa memakai tipe merek ini ya. Namun kita melihat bahwa kedua merek ini sudah tidak populer sebagaimana pada waktu itu. Dan menurut berita yang saya dengar atau saya baca ya, merek ini sudah menempati urutan 14 dibanding dengan merek yang lain ya, yang kita pakai, yang kita punya saat ini ya. Nah, mereka pernah menguasai pasaran, tetapi persaingan yang ketat membuat mereka turun peringkat. Lalu kemudian Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dulu kita sering ya ingin menyaksikan film yang bagus, film serial atau televisi ya, kita nonton TV ya. Nah, kita rela menunggu ya, ada serial, orang-orang yang suka serial TV ya yang bagus, dan mereka rela menanti setiap hari jam sekian mereka akan duduk di depan TV kemudian menyaksikan film tersebut ya. Tetapi hari ini kita melihat bahwa ya TV sudah kalah dengan YouTube ya. Ketika kita membuka YouTube dan kita bisa menyaksikan begitu banyak film apa saja yang ingin kita tonton dan begitu gampang sekali untuk kita dapatkan. Zaman saya remaja VCD, DVD ya. Nah, tetapi sekarang ini orang beralih kepada YouTube. Mau nonton apa saja di situ ada, mau film serial, mau drama, mau sebagainya, drama keluarga, itu semua ada di situ ya. Dan TV kita jujur pasti kita jarang nyalakan. Kita mendengar lagu-lagu rohani juga dari YouTube ya. Dan di rumah kita mungkin juga ada VCD player, DVD player yang sudah menjadi barang rongsokan karena YouTube bisa kita buka dari handphone kita. Ini ada satu perubahan ya, keluar dari zona nyaman berarti berani menghadapi perubahan, dan perubahan itu biasanya adalah lebih baik. Nah, dulu kita mengenal juga yang namanya transportasi ya, taksi-taksi bertarif ya. Tetapi dengan masuknya Gokar, Grab dan sebagainya, taksi-taksi tersebut yang bertarif kalah bersaing dengan Grab, dengan Gokar, dengan Maxim sekarang ini ya. Nah, lalu mereka yang tradisional itu harus berjuang. Bagaimana supaya bisa bersaing? Dan tentu tidak bisa bersaing, maka mereka berubah. Nah, taksi-taksi tradisional itu bergabung dengan Grab, dengan Gokar, ya, dengan Maxim. Supaya apa? Supaya mereka tetap eksis. Nah, keluar dari zona nyaman berarti berani menghadapi perubahan. Jika kita tidak keluar dari zona nyaman, perlahan tapi pasti, kita pasti akan tertinggal dan ditinggalkan oleh orang. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dari teks yang kita baca, kita mendapati ada seorang yang bernama Lewi, atau nama lainnya adalah Matius. Seorang yang berani keluar dari zona nyamannya. Matius ini bekerja sebagai petugas pajak atau pemungut cukai. Nah, pemerintah Romawi merekrut orang-orang lokal untuk bekerja sebagai pemungut cukai. Dan pekerjaan pemungut cukai adalah salah satu profesi, salah satu pekerjaan yang tersedia. Dan mereka merekrut orang-orang lokal. Kenapa? Karena orang-orang lokal jelas mengenal orang-orang mereka, yaitu orang-orang Yahudi. Matius adalah orang Yahudi dan dia direkrut oleh pemerintah Romawi untuk memungut pajak, untuk memungut cukai. Tetapi pekerjaan ini, walaupun ini pekerjaan yang legal ya dalam pemerintahan Roma, tetapi orang-orang Yahudi menganggap bahwa mereka yang bekerja sebagai pemungut cukai ini adalah orang-orang yang mengkhianati bangsa sendiri. Orang-orang yang bekerja sebagai pemungut cukai bagi orang Yahudi, mereka ada orang-orang yang memeras rakyatnya sendiri. Dan pekerjaan ini
sangat rawan yang namanya penyimpangan keuangan. Nah, sehingga orang-orang yang bekerja sebagai pemungut cukai dianggap orang-orang yang sangat-sangat berdosa. Ya. Nah, ketika Tuhan Yesus lewat, dia melihat Matius atau Lewi sedang duduk di rumah cukai. Dan Yesus berkata, ikutlah aku. Ya, pada zaman dulu, ya, rabi tidak seperti Yesus. Zaman dulu rabi itu adalah orang-orang yang justru murid datang kepada mereka. Jikalau ada seorang rabi yang hebat, maka penduduk atau orang-orang Yahudi akan mencari rabi-rabi yang hebat. Tetapi Yesus justru melakukan yang terbalik. Yesus tidak membiarkan orang datang kepada dia karena nama Yesus itu sudah terkenal pada waktu itu. Justru Yesus yang mencari. Dan murid-murid yang Yesus cari bukanlah orang-orang hebat, bukanlah orang-orang suci, bukanlah orang-orang yang benar, tetapi Yesus justru mencari orang-orang yang dianggap terbuang dari masyarakat, ya, orang-orang kecil, orang-orang sederhana, ya, orang-orang biasa, pemungut cukai, ya, Yudas Iskariot walaupun pada akhirnya dia mengkhianati Yesus, ya, dan semua lapisan orang Yesus pilih. Ya, Matius, pekerjaan Matius adalah pemungut cukai. Dan pemungut cukai ini adalah profesi. Dan hanya orang-orang yang punya skill itu yang bisa jadi pemungut cukai. Tapi di antara murid-murid Yesus ada yang terpelajar, ada yang tidak, juga ada nelayan. Orang-orang sederhana, orang-orang berdosa. Dan justru kita melihat bahwa orang-orang sederhana berdosa ini Tuhan pakai luar biasa. Bapak Ibu, kita seringkali berpikir, ya itu mah orang susah, itu mah orang bodoh, itu orang tidak terpelajar. Kita sering melakukan apa yang bertentangan dengan Yesus. Tapi Yesus justru pemungut cukai yang dianggap pengkhianat itu. Yesus bilang, ikutlah aku. Dan di masa depan, Matius justru menjadi seorang yang menuliskan kitab Injil Matius. Saya rasa bahwa Matius pada waktu dia mengikut Yesus, ya, pada waktu dia mengikut Yesus, dia tidak pernah berpikir dia akan menjadi salah satu penulis kitab Injil. Ketika Yesus berkata, ikutlah aku, tanpa basa-basi, Lewi langsung berdiri, meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Matius meninggalkan pekerjaannya, keluar dari zona nyamannya, meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Tuhan Yesus. Saya yakin pada waktu itu Matius tentu sudah mapan di dalam hal keuangan, ya. Posisinya sudah aman, nyaman, dan masa depannya tidak perlu dipertanyakan lagi, ya. Sementara mengikut Yesus, Matius tentu belum tahu apakah ada jaminan yang pasti atau tidak. Tapi yang jelas bahwa mengikut Yesus itu berarti mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Dan Tuhan Yesus juga tidak melobi Matius atau menjanjikan Matius upah yang besar, yang lebih besar dari pekerjaan dia sebagai pemungut cukai. Yesus hanya berkata, ikutlah aku. Lalu kemudian Matius meninggalkan segala sesuatu, keluar dari zona nyamannya, mengikut Yesus, meninggalkan segala sesuatu. Matius mendengarkan apa yang Yesus katakan. Ikutlah aku. Matius mendengarkan suara Tuhan dan meninggalkan segala sesuatu mengikut kemanapun Yesus pergi. Matius tidak bertanya, Tuhan, apakah engkau akan memberi aku upah yang lebih besar dari ini? Matius juga tidak bertanya, Tuhan, apakah masa depanku akan menjadi lebih baik ketika ikut denganmu? Tetapi dia hanya melangkah dengan iman dari zona nyaman menjadi zona iman. Dari zona nyaman masuk ke dalam zona iman, berjalan bersama dengan Yesus, berjalan mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Dan akhirnya dia penulis kitab Injil Matius. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasihi, jika kita ingin keluar, jika kita ingin berkembang, bertumbuh, dan berbuah bagi kerajaan Allah,
Kita harus berani keluar dari zona nyaman kita. Kita harus berani keluar dari manusia lama kita. Zona aman kita. Zona manusia lama kita yang berdosa. Masuk di dalam zona iman bersama dengan Tuhan. Dan jika kita tidak berani keluar dari zona nyaman kita, manusia lama kita, kita tidak akan produktif bagi kerajaan Allah untuk sekarang dan untuk masa depan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, satu hari ada seorang raja, dia mendapatkan 2 ekor anak burung elang. Dan raja berpikir, bagus sekali jika anak burung elang ini dilatih untuk terbang tinggi. Kemudian sang raja memanggil pelatih burung yang tersohor di negerinya pada waktu itu untuk melatih kedua anak burung elang ini. Dan setelah beberapa bulan, pelatih burung tersebut berkata kepada raja, seekor anak burung elang itu sudah terbang tinggi. Namun ada seekor ini yang tetap tidak mau terbang. Dan tidak ada cara bagaimana membuat dia terbang. Raja pun akhirnya terdiam, berpikir, dan kemudian dia memanggil semua ahli hewan ya untuk melatih elang kesayangannya ini. Tapi tidak berhasil ya. Sampai satu hari raja bertemu dengan seorang petani yang sangat mengenal tentang burung ya. Sangat mengenal tentang sifat elang dan burung-burung yang lainnya. Lalu kemudian raja minta bantuannya. Dan ternyata petani ini bisa membuat anak burung elang ini terbang. Ya. Raja penasaran dan berkata, semua pelatih burung sudah mencoba supaya ini burung bisa terbang. Tapi tidak. Dan ternyata Anda bisa membuat burung ini terbang. Bagaimana caranya? Petani itu berkata, saya tidak melakukan apapun. Saya hanya memotong cabang pohon yang selama ini dihinggapi oleh burung elang ini. Dan dahan inilah yang membuat elang ini tidak mau terbang. Dahan inilah yang membuat burung elang ini tidak mau terbang. Dia sudah terlalu nyaman di dahan ini dan saya potong dahan itu supaya dia terbang. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kadang-kadang Tuhan juga melakukan hal yang seperti itu. Kalau kita percaya bahwa segala sesuatu bukan kebetulan, kalau kita percaya bahwa Allah bekerja di dalam segala sesuatu, maka kita yakin apapun yang terjadi di dalam hidup kita ya, atas izin Tuhan. Kadang-kadang Tuhan melakukan seperti petani itu, memotong dahan kita, cabang kita, kondisi kita, supaya kita keluar dari zona nyaman itu dan terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dalam konteks kehidupan bergereja, apa zona nyaman kita saat ini? Apa zona nyaman kita saat ini? Jika kita ingin gereja ini maju, kita harus berani keluar dari zona nyaman kita. Zona nyaman itu mungkin karena kita berkumpul hanya dengan kelompok kita. Kita bicara hanya dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Kita bicara hanya dengan orang-orang yang selevel dengan kita. Kita berkumpul hanya dengan orang-orang yang sehati dengan kita. Dan itu zona nyaman kita.
Dan Yesus berkata, aku datang bukan untuk mencari orang benar. Aku datang untuk mencari orang berdosa. Nah, seringkali kita merasa diri kita lebih suci daripada orang lain. Nah, itulah zona aman kita yang perlu kita keluar dari sana. Seperti Yesus keluar meninggalkan surga yang mulia, masuk ke dalam dunia berdosa, dan dia berkata, aku datang bukan mencari orang benar. Aku datang mencari orang yang berdosa. Zona nyaman kita mungkin adalah kemalasan kita. Setiap kita pasti berdoa. Gereja kita ini bertumbuh, berbuah, maju, jemaatnya banyak. Tapi rindu itu saja tidak cukup. Atau kita berkata, gereja kita begini-begini aja ya. Bagaimana gereja-gereja kita bisa berkembang? Ya. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, itu zona aman kita. Ya. Kalau mau tinggalkan zona aman kita sebagai jemaat GSRI Sunter. Zona aman kita apa? Kemalasan kita. Hadirlah di dalam KDTM. Hadirlah di dalam PW. Hadirlah di dalam PKDP. Dan kemudian ketika kita mengajak orang, ayo ikut KDTM, ayo ikut KDP, ayo ikut PW. Kemudian kita berkata, malas, gitu-gitu aja, ya. Tidak ada waktu. Dan sebenarnya kita sedang menikmati zona nyaman kita. Dan ketika kita tidak berani keluar, ya begitu-begitu saja. Tapi ketika kita berani keluar, percaya, ada sesuatu yang baru terjadi di dalam gereja Tuhan. Jemaat bukan hanya berdoa di rumah, tapi jemaat juga datang hadir berdoa supaya gereja maju. Dalam konteks kehidupan gereja kita, keluar dari zona nyaman kita sebagai pengurus PW, pengurus sekolah minggu, majelis jemaat. Keluar dari zona nyaman supaya gereja bergerak dan maju. Dalam konteks kehidupan kita secara pribadi, apa zona nyaman kita? Manusia lama kita. Di dalam Kristus kita ciptaan baru. Paulus berkata, Tuhan Yesus mengatakan, kamu adalah domba-dombaku. Injil Yohanes pasal 10. Yesus berkata, kamu adalah domba-dombaku, aku adalah gembala, kamu adalah dombaku, dombaku mendengar suaraku. Saudara, kita bukan kambing, kita juga bukan landak, ya, tapi kita adalah domba. Minggu lalu Chantau Linda membahas tentang landak, ya. Tampilkan foto itu kok. Nah, ini landak. Ini landak, penuh dengan duri. Makanya dia hidup sendiri dan menyendiri. Mungkin dia juga sadar dia menyendiri karena dia takut melukai orang lain. Kita tidak tahu. Tapi yang jelas bahwa dia tidak bisa dekat dengan makhluk lain karena durinya berbahaya. Tadi pagi saya lihat satu video. Ada 3 ekor landak mau diserang harimau, ya. Lalu kemudian harimau itu ketika dia mau menyerang salah satunya, landak itu membuka itunya, duri-durinya, akhirnya harimau itu lari meninggalkan landak itu, ya, karena kesakitan. Ketika dia ingin menerkam, justru kena durinya. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ini adalah landak, ya. Kita bukan landak. Yesus berkata, kamu adalah domba. Gambar berikutnya kok. Kamu adalah domba, ya. Kita juga bukan serigala berbulu domba. Ya. Kalau kita lihat foto itu, ya. Jelas di situ, ya, di antara domba itu ada serigala yang berbulu domba. Dia ada di tengah-tengah domba itu, ya. Dan kita bukan itu, Bapak Ibu.
Kita bukan landak, kita bukan kambing, kita bukan serigala berbulu domba, tapi kita adalah domba. Satu hari kalau saya ada waktu, saya akan bahas tentang domba. Kenapa Tuhan mengumpamakan kita ini sebagai domba? Apa sih kelebihan domba? Sampai Tuhan mengatakan kita ini domba. Bahkan Yesus sendiri pun dikatakan anak domba Allah. Ya. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, gambar berikutnya. Ya. Gambar berikutnya kok. Nah, 5 tahun terakhir ini ada istilah dalam psikologi populer ya, yang membahas tentang toxic people. Ya. Nah, ini ada istilah dari psikologi 5 tahun terakhir ini. Nah, di dalam relasi dengan manusia ya, ada manusia-manusia yang toxic ya. Toksik itu kan racun, ya. Manusia-manusia yang mengeluarkan racun, ya. Nah, ada yang namanya kontrol, ya. Masih gambar tadi kok. Ada namanya kontrol, ya. Orang yang suka mengontrol, ya. Mengontrol, menguasai, mengendalikan hidup orang lain. Ada orang yang suka membuat drama, ya. Pembuat drama, ya. Lalu ada orang yang narsis, ya, yang mencintai diri sendiri, ya. Orang lain tidak pusing, yang penting dia sendiri, ya. Ada orang yang tukang iri atau cemburu, ya, jealous, ya, di situ dikatakan, ya. Ada juga orang-orang yang suka menguras emosi kita, ya. Monster emosi, monster energi, orang-orang yang suka menguras, ya, memancing emosi kita, ya. Nah, ini ada orang-orang yang beracun, ya. Kemudian orang-orang yang tidak tulus, ya. Orang-orang yang tidak tulus yang suka melindungi diri dengan segala kepalsuannya, ya. Nah, ini adalah toxic people, ya, orang-orang yang beracun, ya. Nah, saya percaya kita di sini tidak ada, ya. Lalu kemudian di dalam bukunya seorang gambar berikutnya kok, ya. Nah, ada 8 tipe orang-orang yang toksik itu, ya. Di situ dijelaskan sekali kan orang-orang yang suka menyebarkan hal-hal yang negatif, ya. Kemudian apalagi, ya. Nah, mengkritik kita sepanjang waktu, ya. Menghabiskan waktu kita, ya. Iri dengan hidup kita, ya. Memainkan drama sebagai korban, ya. Kemudian apalagi, ya, mereka yang tidak peduli, mereka yang self center, ya, mereka yang berpusat pada diri sendiri, ya. Mereka yang mengecewakan kita. Nah, mereka yang selalu, ya, membuat kita kecewa, ya. Nah, ini orang-orang, ya, manusia lama, ya. Dalam psikologi, ya, itu manusia-manusia yang beracun. Nah, dalam satu buku yang ditulis oleh 2 orang penulis, ya, nah, penghisap energi, ya, si penghisap energi. Nah, si penghisap energi ini, ya, dia menceritakan, ya, ada 21 macam tipe orang-orang yang menghisap energi dalam hidup kita, ya. Nah, tipe-tipe orang itu ada di situ, ya. Nah, yang menghisap energi kita, ya, yang membuat energi kita harusnya untuk mengarahkan untuk hidup yang lebih berkenan kepada Tuhan, kita terseret ke dalam hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan, ya. Penghisap-penghisap energi yang ada di sekitar kita. Nah, ini manusia lama kita, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Nah, ini manusia lama kita, zona aman kita, zona nyaman kita. Dan tidak heran Paulus berkata di dalam Efesus tadi, ya. Kamu tuh telah menerima Kristus, ya. Kamu telah menerima Kristus sebagai Tuhan dalam hidupmu. Paulus berkata, jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, ya. Judulnya adalah manusia baru, ya. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia, ya. Pikirannya sia-sia, pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, ya.
dan sebagainya. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini ya, untuk keluar dari zona nyaman kita dalam konteks kehidupan kita secara spiritual, bukan konteks dalam kehidupan kita berkarya ya. Walaupun kita tahu di dalam berkarya pun ada waktunya kita perlu keluar dari zona nyaman supaya hidup kita tidak berputar-putar di situ dan kita menjadi produktif bagi kerajaan Allah. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Mu yang kami pelajari hari ini. Kami sadar kami tidak sempurna. Kami sadar kami menuju kepada kesempurnaan di dalam proses pengudusan yang menuju kepada pemuliaan. Bapa di dalam surga, tolong kami Tuhan. Hari ini kami belajar mengenai keluar dari zona nyaman kami. Keluar dari manusia lama kami, keluar dari situasi yang membuat hidup kami tidak berkembang. Keluar dari situasi yang membuat hidup kami tidak menghasilkan apapun bagi kerajaan Allah. Tuhan, kami berdoa, tolong kami, karena kami hanya mengandalkan Tuhanlah yang terus membentuk diri kami menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Berkati kami semua, berkati jemaat-Mu. Biarlah kasih karunia-Mu yang terus menopang dan memberkati gereja-Mu di tempat ini, agar gereja-Mu di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.